Halo semua, assalamualaikum. Kali ini saya akan share ide jualan yang larisnya itu dari pagi sampai sore. Ya, ini adalah donat susu yang selalu habis duluan. Kenapa? Ternyata rahasianya ada di sini. Penasaran? Langsung aja yuk kita ke resepnya. Oke, yang pertama di sini sudah saya siapkan tepung terigu protein tinggi 250 gram, tambahkan susu bubuk 15 gram, gula pasir 40 gram, dan ragi instan 4 gram. Lalu semua bahan kering ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Oke, setelah tercampur, tambahkan satu butir telur utuh dan satu kuning telur. Dan setelah saya timbang satu telur utuh dan satu kuning telurnya, itu beratnya 80 gram. Karena saya pakai ukuran telurnya itu yang lumayan besar ya. Kemudian kita masukkan air dingin, ini wajib banget. Air dinginnya kita tuang secara bertahap supaya tidak kelembekan. Dan ini saya tuang kembali airnya karena ini masih terlalu kering. Lanjut saya uleni menggunakan spatula. Nah, agar adonannya lebih mudah tercampur dan mudah mengontrol adonan, lanjut saya aduk menggunakan tangan. Dan ternyata ini adonannya masih terlalu kering, kemudian saya tuang kembali airnya. Ingat ya teman-teman, airnya dituang sedikit demi sedikit sambil kita uleni. Oke, setelah membentuk sebuah gumpalan kayak gini, ini sudah cukup. Jadi total air yang saya pakai sekitar 70 gram. Oke, untuk bahan terakhir kita masukkan 25 gram margarin dan 2 gram garam. Nah, setelah margarin dan garamnya masuk, kita uleni menggunakan mixer. Nah, ini saya mixer menggunakan kecepatan sedang atau yang nomor 3. Pemikseran disesuaikan dengan karakter mixer masing-masing ya. Oke, setelah dimixer kurang lebih 15 menit, ini adonannya sudah kalis. Dan salah satu ciri-cirinya adalah adonan nggak lengket lagi di wadahnya dan terlihat sudah mengkilat. Sekarang adonannya saya pindahkan ke meja kerja. Saya ambil sedikit adonan untuk kembali mengecek keelastisannya. Dan dibentangkan jika membentuk selaput tipis yang nggak mudah sobek kayak gini. Ini tandanya sudah kalis ya. Sekarang adonannya saya uleni sebentar untuk membuang gas udara yang ada di dalam adonan. Kemudian saya bulatkan sampai rapat dan memadat. Tujuannya supaya saat dibagi-bagi nanti adonan tidak keburu mengembang. Nah, kalau udah bulat dan memadat kayak gini, selanjutnya kita olesi permukaannya menggunakan minyak goreng supaya kelembabannya tetap terjaga. Nah, sekarang kita potong timbang adonan ya. Di sini per adonannya seberat 35 sampai 36 gram atau berat adonan disesuaikan dengan HPP masing-masing ya. Nah, ini udah selesai semua saya potong timbang, selanjutnya ditutup supaya tidak kering. Dan untuk alas roundingnya saya pakai telenan yang permukaannya itu kasar. Oke, selanjutnya kita rounding, ambil satu buah adonan, kemudian kita padatkan sampai bulat kayak gini dengan cara dicubit-cubit. Lalu kita rounding di meja kerja atau alas kerja sampai adonan memadat, rapat, dan permukaannya mulus. Dan kalau bagian bawahnya masih terbuka, kita rekatkan dengan cara dicubit-cubit kayak gini ya. Lalu di rounding kembali sampai benar-benar mulus. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita letakkan di dalam box donat secara berurutan. Oke, ini udah selesai semua saya rounding dan sudah saya susun secara berurutan. Kemudian akan saya tutup dan saya resting atau saya istirahatkan selama 20 menit. Supaya adonannya lebih rileks dan gampang saat dicetak nanti ya. Oke, setelah di resting kurang lebih 20 menit, kita ambil kembali adonan. Mulai dari yang pertama kali kita rounding. Ini kita ambil secara berurutan ya. Kemudian kita tutup kembali supaya tidak kering. Nah, sekarang kita akan degasi dan cetak adonannya. Di sini sudah saya siapkan cetakan kayu ukuran diameter 7 cm dan juga tepung terigu secukupnya untuk baluran. Lalu letakkan adonan yang sudah dibaluri dengan tepung terigu ke dalam cetakan. Kemudian ditekan-tekan beberapa kali sampai gas udaranya keluar. Dan untuk membuat lubang tengahnya saya hanya menggunakan bantuan jari. Adonannya sambil ditarik-tarik sampai melebar, lalu letakkan di atas alas donat kayak gini ya. Oke, ini udah selesai semua saya degasing dan cetak. Selanjutnya ini akan saya proofing secara terbuka. Dan untuk lamanya waktu proofing bervariasi ya, tergantung suhu dan cuaca di ruang produksi. Kalau suhu atau cuacanya lagi dingin mungkin butuh waktu lebih lama. Sedangkan kalau cuaca atau suhu lebih panas, maka waktu proofing akan lebih singkat. Nah, setelah saya proofing kurang lebih 2 jam, ini siap untuk digoreng. Ciri-ciri adonan yang siap untuk digoreng adalah ketika diangkat, dia terasa ringan dan jika ditekan akan kembali ke bentuk semula secara perlahan.
Oke, kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Ini saya goreng menggunakan api sedang cenderung kecil tapi tidak terlalu kecil banget ya. Dan jika di termo, ini suhu minyaknya itu sekitar 160 derajat. Oke, setelah bagian bawahnya kecoklatan, boleh langsung dibalik ya. Dalam menggoreng donat, cukup sekali balikan aja. Jangan terlalu sering dibolak-balik supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak. Dan kalau kedua sisinya sudah berubah kecoklatan, ini boleh langsung kita angkat. Tandanya donat kita sudah matang. Ini hasil donatnya cakep banget ya teman-teman. White ringnya juga terbentuk. Oke, ini udah selesai. Semua saya goreng. Sekarang kita akan cek ya tekstur dari donatnya. Ini super lembut, empuk banget ya teman-teman. Seratnya juga bagus. Dalamnya kelihatan nggak menyerap minyak. Asli ini selembut kapas. Mantap banget hasilnya. Oke, sekarang kita siapkan untuk balurannya. Dalam wadah masukkan 2 saset susu bubuk. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula donat atau gula min ya, sering disebut dengan gula salju. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, gulanya yang dipakai ini bukan gula halus ya, tapi gula donat atau gula min. Kemudian kita balurkan donat satu persatu secara merata. Dan tara, ini dia udah selesai semua. Saya balur dengan susu bubuk. Gimana mudah kan bikinnya? Karena ini untuk dijual, jadi saya kemas dalam dus yang kayak gini ya. Ini full laminasi, ukurannya 22 kali 10 dan tinggi 7 cm. Dan untuk satu box ini saya isi dengan 5 pieces donat susu. Oke semua, sekian dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya. Makasih. Wassalamualaikum.